Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, selamat datang di podcast Suara Pelajar Ahmad Dahlan Kabupaten Kuantan Singingi. Yeay. Sekarang kita kedatangan tamu, bukan tamu spesial tapi tamu anak spesial dari kelas 5 IPA ya, dari Aliyah sekarang itu Fiona Eka Wahyuni. Yeay. Nah, dia teman aku, guys. Kami seperti Upin dan Ipin. Yeay. Oke, sekarang Ona kenalan deh sedikit. Halo guys, kenalkan nama aku Fiona Eka Wahyuni, biasanya dipanggil Ona. Udah itu aja. Dah. Itu Aku aja. dari kelas 5 IPA. Itu aja. Dah, itu aja. Ya udah deh. Ya, ini Fiona Eka Wahyuni, biasanya dipanggil Ona. Jadi kita sekarang ngobrolnya manggilnya Ona aja ya. Ya boleh. Ona aja. Oke, Ona aja. Gak mau Onep. Ona aja. Ona aja. Iya. Oke. Nah, jadi Ona ini adalah salah satu peserta OMBN atau Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional. Berprestasi sekali. Oke. Nah, di bidang kimia ya, Ona? Iya, betul. Nah, terus sekarang kita mau mendengarkan cerita Ona dari awal sampai akhir perjalanan Ona dari kabupaten sampai ke nasional di Semarang, Ona. Oke. Boleh. Jadi awalnya jadi OMBN ini ada 3 tingkatan, ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sama tingkat nasional. Jadi kita cerita yang tingkat kabupaten dulu ya. Jadi waktu Olimpiade tingkat kabupaten ini itu tuh dilaksanainnya waktu pondok lagi libur semester. Nah, tiba-tiba malam-malam aku di-chat sama Bu Anggun. Assalamualaikum Fiona. Di situ aku mulai, wow, apa ini gitu kan. Terus kata Bu Anggun kayak gini, Ona besok hari ini hari segini-segini kita ke pondok ya, ada Olimpiade. Wow, baik Bu. Itu sebenarnya aku kayak apaan sih, lagi libur loh, masa ke pondok lagi sih, lagi menikmati libur, menikmati main HP. Nah, jadi malamnya aku ke pondok, terus jadi Olimpiadanya tuh besok paginya kan, jadi malamnya tuh kayak aku sebenarnya udah kayak ngapain sih ke pondok gitu kan, jadi aku cuman belajar sedikit, cuman baca-baca sedikit kan, terus sisanya aku dan teman-temanku dari bidang lain main ML, bikin TikTok, dan lain-lain sebagainya. Nah, pagi tuh kami udah mulai Olimpiade tingkat kabupaten, pas ngerjainnya, wow ternyata lumayan susah ya, gitu-gitu kan. Jadi ternyata pengumuman hasil lomba kabupaten itu juga keluar hasilnya tuh malamnya. Jadi malamnya tuh aku dari awal sebenarnya aku kayak udah, ih pasti susah nggak sih kimia nih. Jujur ini nih lomba pertama aku waktu ikut Olimpiade Kimia. Jadi aku nggak terlalu berharap gitu loh. Setelah itu aku pikir aku bakal nggak lulus nih, soalnya dari sekolah lain juga ada yang ikut kan, pasti mereka lulus gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya eh, aku lulus, malahan juara 1 tingkat kabupaten begitu. Nah, jadi Bu Anggun bilang kalau ayo tingkatkan lagi nak provinsi gitu. Kalau lulus provinsi nanti nanti kalau lulus nasionalnya ke Semarang gitu. Nah, terus tingkat provinsi itu dilaksananya waktu kita udah balik ke pondok itu tuh hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tuh itu tuh juga masih daring, masih ngerjain pakai laptop ya. Terus itu tuh hari Sabtu ngerjainnya juga itu tuh cuma belajar dikit-dikit, belajar ke labor untuk nyari-nyari materi kan. Terus hari Sabtunya kita udah Olimpiade. Jadi di situ aku waktu melihat soal-soalnya, aku kira kayak ya udahlah ini susah banget nih, pasti dari kabupaten lain pasti juga banyak yang lulus nih, aku nggak bakal lulus gitu mikirnya. Tapi kan hasilnya juga keluar langsung malam itu. Malam itu tuh aku lagi ngambil nasi habis sholat maghrib, ngambil nasi untuk makan malam. Terus tiba-tiba anak asrama bilang kayak gini, Ona lulus loh lulus Olimpiade katanya kayak gitu. Ah sumpah gitu. Yang aku bisa ucapkan adalah sumpah, sumpah, sumpah gitu. Saking nggak percayanya kalau aku lulus tingkat nasional. Jadi pas aku balik ke asrama, alhamdulillah anak asrama juga excited, terus mereka ngucapin selamat gitu. Nah, setelah lulus, alhamdulillah lulus masuk nasional. Jadi kami disuruh dikarantina sama Ustaz Yoyon sama guru-guru
pembimbing untuk belajar di ruangan olimpiade. Karena aku kimia, aku belajar kimia kan. Jujur selama 2 minggu itu setiap hari aku belajar kimia dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, dan pagi lagi, begitu seterusnya. Nah, jadi selama 2 minggu itu aku cuma belajar kimia, kimia, kimia. Sampai-sampai kami tidur di sini cuma untuk belajar untuk nasional. Ya, jadi yang lulus tuh aku bidang kimia, terus ada Nana geografi sama Jasmine MTS dia tuh dia IPA. Jadi kami bertiga kami bobo di sini. Terus aku karena saking capeknya belajar itu setiap hari aku sampai demam 2 hari, dan sponsor kami Koyo, minyak telon, dan Apa? Nadine Amiza. Oke. Terima kasih kepada Nadine Amiza. Iya, terima kasih ya. Terus tadi kan Ona cerita kayak sempat sakit ya Iya, 2 hari. betul. Terus ada nggak sih Ona kayak ngerasa pengen udahan gitu? Jujur ada sih, karena lumayan itu prosesnya capek banget ya, karena belajar itu aja setiap hari. Terus ada kendala di biaya juga, jadi aku mikir kayaknya aku bakal undur diri aja deh. Jadi aku nggak ikut untuk ke nasional, cukup sampai provinsi kemarin udah cukup gitu. Cuman aku curhat ke teman-temanku yang bidang lain, kebetulan anak asrama, curhat ke Cantika. Masa iya sih mundur gitu, udah lulus loh tingkat nasional. Bayangin anak oma, anak kimia yang dipilih aku untuk kabupaten, terus yang alhamdulillah lulus, yang lulus provinsi, yang lulus nasional cuman aku dari 3 orang yang lulus provinsi gitu. Masa aku mundur sih? Jadi mereka semangatin aku terus, support aku terus. Jadi akhirnya aku termotivasi lagi gitu. Gitu sih hambatan-hambatan yang aku rasain. Oke. Terus apa tuh ada motivasinya? Motivasinya yaitu dari anak asrama tadi, kayak selalu motivasi aku, kayak aku udah lulus nih tingkat nasional gitu, di antara yang lain yang ikut kimia aku lulus, cuman aku yang lulus untuk tingkat nasional, mas aku mundur gitu. Aku juga pasti keingat orang tua kan, pasti orang tua udah ngebiayain sekolahku, ngebiayain tiket pesawat untuk pergi ke sananya gitu. Jadi aku harus belajar baik-baik gitu. Iya. Jadi sebenarnya kami juga kayak kesel banget guys karena dia tuh mau mundur padahal dia tuh adalah yang terpilih gitu loh. Kami tuh pengen loh jadi dia, tapi kenapa dia pengen mundur? Cuman karena ya itu masalahnya agak rumit sih sebenarnya. Cuman ya masih bisa diatasi, kenapa enggak gitu loh Ona? Ngapain sih harus mundur? Kenapa sih harus nyerah kayak gitu? Kami pengen loh jadi kamu. Nah, untungnya dia ikut. Kalau nggak ikut mungkin ya begitulah gitu. Oke, sekarang cerita menarik Ona deh selama di Semarang. Oke, jadi waktu di Semarang tuh kami sampainya hari Jumat siang. Jadi Jumat siang tuh kami udah sampai di Bandara Semarang. Dari bandara kami langsung nyari penginapan untuk kami bobok malamnya kan. Jadi bobok malam tuh kami dapat penginapan di Mes PLN dekat Semarang tuh, dekat Unimus juga. Jadi pilih yang dekat sama Unimus gitu. Kami satu kontingen Riau dapat penginapan di Mes PLN. Nah, jadi kami waktu sampai ke Semarang, ke penginapan, taruh barang-barang kantor koper. Jadi habis itu tuh kami siap-siap untuk technical meeting Olimpiade ke Unimus lagi. Jadi di Unimus tuh kami dari sore sampai maghrib, menjelang maghrib lah. Itu tuh kami technical meeting itu. Terus habis technical meeting selesainya ternyata hujan. Jadi kami masih neduh di Unimus. Jadi di situ tuh kesempatan aku buat kenal-kenalan kan sama teman-teman dari provinsi lain. Banyak banget sih guys. Dari Papua, dari Lampung gitu. Alhamdulillah aku juga dapat banyak teman waktu technical meeting begitu. Terus jajan. Terus jajan. Jajan apa tuh? Kak, aku jajan telur gulung, jajan pokoknya banyak deh. Nah, terus hari kedua di Semarang itu paginya hari Sabtu aku udah mulai olimpiadanya pagi kan. Jadi pagi tuh kayak aduh gitu. Kayak aku pasti deg-degan banget sih. Ini tingkat nasional loh gitu. Jadi aku belajar di dalam ruangan, aku udah nunggu jurinya kan. Jadi kami belajar, kami dikasih waktu 15 menit untuk baca-baca buku gitu. Setelah itu ditaruhlah tas kami semua buku-buku barang-barang ke depan. Yang ada di meja tuh cuman pena dan kertas buram dan soal-soal begitu. Jadi aku ngerjainnya dengan kayak
Masya Allah, berusaha sekali aku. Terus pas aku buka, wow, Apa isinya? Bom atom. bom atom. Pokoknya aku, ya Allah gitu langsung kayak semua aku lihat semua di ruangan itu, satu ruangan itu memang megang-megang kepala karena saking pusingnya sama soal-soalnya. Jujur kan jadi ini nih waktu nasional tuh ada 2 tahap lombanya kan. Jadi tahap pertama pagi tuh pas buka jujur lebih susah soal tahap pertama daripada tahap kedua. Nah, tahap pertama aku kerjain apa yang aku bisa aku kerjain, yang nggak aku bisa aku cari, alhamdulillah dapat sedikit, terus sisanya yang nggak aku tahu aku tinggalin. Dan terus selesai tahap satu dikasih waktu istirahat 30 menit untuk persiapan tahap kedua. Ya aku di situ aku baca buku, aku ke WC, aku udah gak pede aku bakal dapat medali kan. Jadi ke WC aku nangis di WC. Terus 30 menit aku di WC, aku kembali lagi ke itu, ke ruangan tahap 2. Tahap 2 aku ngerjainnya juga ternyata alhamdulillah lebih gampang daripada tahap pertama. Tapi tetap aku juga nggak pede aku bakal dapat medali perunggu aja rasanya udah nggak pede karena saking susahnya gitu. Terus tahap 2 alhamdulillah selesai. Setelah tahap 2 jadi jurinya ngitung-ngitung kan nilai-nilai kami, lihat-lihat jawaban kami. Terus menjelang sore itu tuh udah dipanggil lagi ke ruangan untuk pembagian medali untuk apa sih? Apa? Pembagian hadiah. Pembagian hadiah untuk pemenang-pemenang gitu kan. Waktu waktu aku masuk ke ruangannya itu jujur aku udah lemes banget kayak pasti aku nggak dapet nih gitu. Terus ternyata alhamdulillahnya rezeki dari Allah, aku alhamdulillah dapat medali perak. Keren banget. Terharu nggak? Terharu banget kayak wah alhamdulillah masya Allah. Terus gimana tuh respon Bu Anggun dan yang lain? Alhamdulillah mereka juga bangga ngucapin selamat gitu. Mereka bangga sama aku alhamdulillah gitu. Oke, jadi keren banget. Wah. Nyangka nggak bakal dapat itu? Enggak ya? Enggak, aku dapat perunggu aja rasanya kayak udah enggak ini pasti gitu. Ya, jadi Ona ini memang orang yang sangat pesimis, menjengkelkan dan menyebalkan. Karena sebenarnya itu dia itu kayak bisa loh guys, dia tuh aku kesal dengan Ona ini sebenarnya karena dia tuh bisa, cuman dia tuh selalu gitu. Kayak apa sih gitu, dia tuh bisa, tapi dia pesimis gitu loh kurangnya. Ya, jadi Ona harus lebih percaya diri Ona. Iya baik, terima Karena kasih kamu ya. itu bisa. Dan sebenarnya kita tuh semuanya bisa, cuman malas aja. Nah, terus Ona Terus punya nggak sih kayak motivasi gitu? punya sih kayak apa ya? Jadi karena teman-teman asramaku juga, angkatanku juga yang kayak selalu memotivasi aku, Ona harus bisa, Ona harus bisa, Ona udah lulus loh gitu. Masa di antara kami semua yang lulus cuma kalian bertiga, kalian harus bisa gitu. Masa mundur sih gitu. Terus Ona juga harus ingat orang tua karena orang tua Ona kan pasti udah mendidik Ona sampai sekarang gitu. Terus Ona juga keingat sama guru pembimbing Ona, udah ngajarin Ona selama 2 minggu, meluangkan waktu sibuk-sibuknya, menghindari sibuk-sibuknya cuma untuk ngajarin Ona gitu. Masa Ona nggak maksimal gitu sih sifat Ona. Gitu aja. Iya. Terus ada nggak sih kejadian menarik selama di Semarang? Eh Kejadian menariknya alhamdulillah aku banyak dapat teman dari provinsi-provinsi lain, dari kayak dari Papua, namanya Bagas tuh di Papua, dari Jogja namanya Raihan. Dari Jakarta juga, Jakarta Barat, Riki. Itu kami kimia semua kan. Terus ada adik-adik juga yang nyapa-nyapa aku, halo kakak, terus minta ini ku, terus kita follow-followan juga dapat pengalaman banyak banget di sana. Kita saling cerita sebelumnya pernah ikut apa, pernah ikut olimpiade apa lagi gitu-gitu. Pengalamannya di olimpiade kimia apa gitu. Gitu sih. Banyak dapat teman dan bisa berbagi pengalaman yang juga itu tuh memotivasi aku ternyata mereka udah jauh loh gitu. Aku juga harus ngejar mereka gitu. Oke, keren banget. Terus kemarin kalau nggak salah itu nggak sih pernah dikejar rusa di mes? Oh Iya iya, kan? heeh. Diceritain dong. Jadi malam pas kami sampai di Semarang, kami kan malam bobok di Semarang kan, terus paginya lomba gitu. Jadi pas malam sebelum lomba, kami tuh lapar guys. Kami lapar, kami
Pesan sushi aku, Jasmine, Bu Anggun sama Nana pesan sushi tuh di GoFood, di Gojek. Jadi kami pesan sushi itu udah sekitar jam 11 malam. Sampai itu tuh lama juga sih nunggunya. Jadi selesainya tuh sekitar jam 12-an gitu. Terus eh, kami nunggu kan di penginapan di kamar. Terus tiba-tiba abang abang Gojeknya ngechat, wah, Assalamualaikum Kak, Kak ini pesanannya udah mau sampai. Terus udah kami siap-siap kan gitu kan, mau pakai jilbab lah nunggu abangnya datang, terus tiba-tiba mau ngajakin lagi, "Kak, kami nggak boleh masuk, cuman sampai security, eh, sampai lobby," gitu kan. Yuk, terus kami bingung dong, masa ya kami harus jemput ke bawah, soalnya itu lumayan jauh loh guys, dari kamar ke lobby itu lumayan jauh, sekitar kalau jalan ada 10 menitan gitu lah atau 15 menit. Terus yaudah deh, karena nggak mungkin kami biarin aja, karena akhirnya kami mau jemput ke bawah, ke lobby. Jadi terus di jalan aku dan Jasmine kayak tiba-tiba melihat ada yang putih-putih di tengah jalan. Apa tuh? Apa tuh? Itu Jasmine, itu apa? Kata aku kayak gitu kan. Kak, itu apa? Itu rusa. Kami lari langsung ke kamar saking karena takutnya kami sama Itu rusa. kalian tatap-tatapan sama rusa? Iya, rusanya berjalan ke arah kami, cuman kami udah lari duluan, udah kabur duluan. Sumpah. Iya. Terus dia ngejar. Mm, Rusanya besar. besar banget. Terus ada tanduknya tinggi banget, gede banget. Terus nggak jadi itu ngambil makanannya. Enggak, kami ke kamar langsung, Bu, Bu, kami nggak berani ambil, Bu, ada rusa, kami takut dikejar nanti kami ditanduk. Jadi kami oleh besok pagi, kata kami kayak gitu. Nah, akhirnya Bu Anggun udah ngantuk, udah mau bobo sebenarnya malam tuh. Terus akhirnya Bu Anggun dan Nana menemani aku dan Jasmine ngambil sushi. Nah, terus ternyata memang ada rusa. Kami tidak salah lihat ada rusa untuk kami lewati. Rusanya melihat ke arah kami. Cuman dia kayaknya udah kayak apa sih orang ini lari tadi gitu. Jadi diam aja mereka. Dia lihat kami gitu. Nah, akhirnya aku ambil dia sushinya ke bawah sama Jasmine. Terus kami balik lagi ke kamar. Kami bobo sekitar jam 1. Gitu sih. Paginya kami olim. Oh, pagi itu ya baru olimnya. Iya. Kebayang-bayang nggak rusa pas? Iya, kebayang-bayang sih jujur. Oke, seru banget ceritanya dikejar rusa. Itu omnya nunggu lama tuh. Iya, omnya nunggu lama. Jadi karena omnya nunggu lama tuh, om Gojeknya kayak khawatir, ini Kak, ini bukan orderan fiktif kan Kak? Kak, gimana ini, masa saya cari uang seharian? Ini loh Kak, orderan yang paling banyak ngeluarin duitnya gitu loh. Masa iya Kakak bohongin kami, kata dia kayak gitu. Gimana Kak, anak-anak saya makan untuk besok pagi, anak-anak masih Sedih banget sekolah gitu. Iya Bang, tunggu ya Bang, kami kami itu dikejar lagi rusa. nyari, kami dikejar rusa, kami takut ke bawah, kami transfer aja ya. Iya Kak, terus karena transfer cuma bisa di HP Bu Anggun, udah kami pakai transfer pakai HP Bu Anggun kan. Tapi waktu lagi mau transfer tuh ada gangguan gitu loh di HP Bu Anggun. Terus kayak abangnya ngecek-ngecek lagi, Kak ini gimana Kak? Kak, ini bukan orderan fiktif kan Kak? Kak enggak, kasihan Kak, gitu-gitu. Ya enggak Bang, tunggu ya Bang, sabar, akhirnya bisa tertransfer. Terus begitu, alhamdulillah abangnya, makasih ya Kak, saya kira tadi orderan fiktif gitu. Takut abangnya nah. Iya. Nah, itu tadi cerita perjalanan Ona ikut OMB Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi mulai dari kabupaten, provinsi sampai nasional ke Semarang ya Ona. Iya, Dan itu alhamdulillah. perjalanan yang tidak mudah dan banyak sekali lika-likunya ya Ona. Benar. Ya, seperti ini. Oke, Ona bilang, nggak Ona bilang, dia memang dapat perak guys. Terus ada nggak bawa Alhamdulillah. sekarang? Ada. Mana? Teteret, teteret, teteret. Yeay, Alhamdulillah. keren banget. Nah, itu dia hasil dari perjalanan yang sangat amat tidak mudah. Betul, Belajar 2 minggu ya, Ona, di ruang Olimpiade. betul. Kedinginan. Kedinginan, hipotermia kami di sini. Sampai kayaknya kalau bisa dilihat kayaknya kepala itu udah Iya, berasap-asap betul melebihi banget. Gunung Krakatau mungkin ya teman-teman, mau Betul. meledak dor gitu. Iya, Iya, sampai bobok di sini ya. iya, sampai di sini kita Ona adalah kedinginan. pemegang ruang olim dan sekitar. Oke, oke. Ona mau nggak sih ngasih kata-kata motivasi? Nggak mau. Mau, boleh. Oke. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton, untuk semuanya, pokoknya
semangat terus mengejar apapun yang kita bisa kejar, yang nggak bisa pun tetap harus dikejar pokoknya. Terus harus semangat, terus cari bakat kita tuh ada di mana, cari kemampuan kita tuh ada di mana, tingkatkan yang kita bisa tuh tingkatkan gitu. Jadi apapun rintangannya tetap dilalui. Itu. Mm-mm. Jadi intinya semangat Semangat dan harus mencari di mana kita bisa, Ona. ya, Begitu. betul. Oh iya, ada satu cerita menarik deh tadi. Kenapa sih Ona memilih itu? Memilih kimia gitu loh. Kenapa nggak yang lain? Oh, jadi awalnya, jadi aku ini bocil bokem FOMO. Jadi waktu itu aku lagi scroll TikTok, tiba-tiba ada nyanyi There's hydrogen and helium dan lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen out to the air. Nah gitu-gitu kan, wih keren anak kimia nih, gitu kan. Terus aku kepikiran apa aku ikut olim kimia ya di pondok gitu. Jadi awalnya tuh aku waktu kelas 4 semester 1 aku itu olimpiade matematika. Tapi karena waktu itu belum ada gurunya, nah terus aku ikut fisika kayak coba-coba ikut belajar aja, bukan ikut olim yang sampai lomba-lomba gitu loh, cuma ikut belajar. Cuman ternyata aku didaftarin untuk ikut olimpiade. Alhamdulillah juga dapat kemarin fisika juara medali perunggu POSI. Terus kayak apa ya? Aku nggak jadi ikut KSM waktu itu. Terus kayak aku dengerin lagu yang Hydrogen and Helium tadi kan. Terus aku tertarik nih masuk kimia, apa aku coba kimia ya gitu. Akhirnya alhamdulillah dapat rezekinya di sini juga gitu. Gitu deh. Oke. Jadi karena lagu itu terima kasih ya sudah membawa aku sejauh ini. Alhamdulillah dapat ini. Makasih. Alhamdulillah, keren banget. Dah, udah, Udah. udah. Ada lagi. Oh, jadi habis kan kami hari Sabtunya kami itu selesai olimpiadenya kan. Jadi habis olimpiade itu kami selesai, sorenya kami menuju ke Yogyakarta. Jadi sampai Yogyakarta tuh itu tuh malam sekitar jam 11-an gitu kami sampai Jogja, kami nginap di penginapan Jogja itu tuh jujur kalau bisa di rating itu ratingnya 2/10. Ya Allah, kenapa tuh? Karena showernya tidak hidup, terus kamar kami listriknya mati. Mati. Iya, Oh, terus kami AC-nya juga mati kan berarti. Terus kami ngelapor malam-malam. Terus begitu deh, dindingnya bocor. nggak Tapi itu nampung, berkesan sih nggak nampung. karena tidak ada shower kan. Nah, begitu deh pengalaman waktu di Jogja. Tapi itu berkesan jujur. Iya, buat jadiin pengalaman gitu ya. Iya. Oke. Terus paginya dan habis dari penginapan kami ke Candi Prambanan. Kami ke Candi Prambanan, terus kami foto-foto di situ. Terus aku difotoin sama Sak Yoyon, alhamdulillah. Siapa mau foto sini Sak fotokan? Mana mana mana. Aku Oke. difotoin sama Sak Yoyon. Terus awalnya kami mau ke tempat Candi Roro Jonggrangnya, tapi karena di situ ada yang lagi ibadah, jadi kami tidak bisa mengganggu. Akhirnya cuma foto-foto aja begitu. Dari habis Candi Prambanan, kami menuju ke Malioboro, tapi siang gitu guys. Terus nggak jadi ke Malioboronya karena waktu itu siang kami udah mau ngejar bis, mau ngejar pesawat, makanya nggak jadi ke Malioboro, cuma beli bakpia terus pulang. Terus aku beli buku juga di Jogja karena buku di situ murah-murah banget gitu loh. Kayak murah banget karena harga Pulau Jawa kan lebih murah ya daripada di luar Jawa begitu. Terus kami habis beli bakpia untuk oleh-oleh kan, oleh-oleh di rumah, anak-anak asrama, ustazah gitu. Kami ke Bandara Jakarta, terus kami kan naik Lion Air kan. Jadi harusnya keberangkatan kami dari Jogja ke Pekanbaru itu tuh jam 6 sore. Tapi karena delay kami jadinya perginya jam 8 kurang. Sampai di Pekanbaru sekitar jam setengah 11 begitu. Jadi dari jam setengah 11 kami sampai Pekanbaru terus ternyata koperku pecah. Ah, sumpah. Iya, gitu deh. Bilang apa-apa. Terus kami malam tur juga langsung ke Taluk. Sampai ke Taluk itu jam 4 subuh gitu. Subuh. Iya, subuh. Terus kami dikasih istirahat agak beberapa hari baru aku ke pondok lagi dan sekarang kita podcast Yeay, dan Ona kembali ke sini dan aku seminggu setelah kepulangan. Sangat enak di rumah ya, Ona. Oke, udah? sudah
Ada lagi? Enggak, udah cukup. Udah cukup. Oke, itu tadi cerita perjalanan Ona yang sangat amat seru, ketemu rusa, dikira nipu sama om-om Gojek, terus ke Candi Prambanan, iya, Iya, ke Candi Prambanan. ke Malioboro juga. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Ya, tapi seru. Mereka kemarin makan coklat Dubai dan aku nggak dibawain. Menyebalkan. Itu coklat Dumainya waktu selesai pembagian medali, jadi kami udah selesai kan olimpiadanya. Terus ada bazar-bazar gitu kan guys, ibu-ibunya jualan coklat Dubai, jualan strawberry. Jadi aku iuran tuh kami bertiga, aku, Nana dan Jasmine beli coklat Dubai harga 30.000. Itu tuh hemat gitu kan. Kita udah excited, coklat Dubai, coklat Dubai. Kami beli lah kan. Terus Nana beli strawberry, terus kami sudah makan, wow. Kayak kami semua membayangkan makan coklat Dubai dengan strawberry. Terus pas kami coba strawberry-nya duluan asam ternyata. Coklat Dubainya asam juga. Coklat Dubai-nya tuh enak sih. Enak kok. Enak. Oke, sekarang kita mau kasih rating perjalanan Ona dari 1 sampai 10. 9. Yeay. Nah, jadi itu tadi cerita seru Ona mengikuti Olimpiade Nasional OMBN ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil sebenarnya ada banyak ya pelajaran yang bisa diambil. Itu kita harus semangat terus, kita nggak boleh menyerah. Kita dari cerita Ona yang itu deh, dia milih kimia cuman gara-gara lagu. Itu kan kita nggak tahu tuh bakat kita di mana. Ternyata di kimia bakat dia cuman karena lagu tabel periodik, teman-teman. Jadi kita nggak boleh apa ya? Kita nggak boleh menganggap bahwa ih nggak bisa mana tahu kita tuh ada bakatnya di hal-hal kecil gitu loh yang bisa kita kembangkan menjadi bakat yang besar. Bener Begitu banget. teman-teman. Terima kasih Yeay. Ona. Oke. Yeay di penghujung acara. Yeay, tepuk tangan. Yeay, alhamdulillah. Oke, itu tadi dadah Ona, terima kasih ya. Dadah, terima Dadah kasih. teman-teman semuanya. Jangan lupa like ya, jangan lupa like, comment, subscribe akun YouTube kita, terus Iya, di-share juga. iya, Yeay. terima kasih. Assalamualaikumnya lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kiss bye. 1, 2, 3. Muah.